Shalom semua, apa kabar? Luar biasa ya, harusnya sedikit gimana gitu, ini kan Bipro ya, jadi ibadah. Walaupun saya tahu perjuangan kalian gak gampang, dari wajahnya sih memang ada beberapa yang masih punya wajah jatuh tempo, saya tahu ya. Ya karena tagihan banyak, ya saya kalau ketemu orang tahulah yang wajahnya jatuh tempo mana, karena tagihannya terlalu banyak ya. Nah tapi izinkan saya hari ini berbagi, temanya bagus loh saudara ini, yaitu tentang hati yang selaras. Ya, hati yang selaras dengan Tuhan. Ya, nah izinkan saya karena sudah dikasih ayat, bayangkan ini tentang keep on track. Ya itu, ya fotonya nggak penting lah, itu biasa saja karena fotonya tidak seganteng orangnya kan sebetulnya ya. Jadi nggak terlalu penting itu foto. Tapi izinkan saya berbagi untuk kita semua. Nah, kata hati, hati itu berasal dari kata asli namanya kardia. Kardia itu artinya itu the center of our life, pusat kehidupan kita. Ya, jadi makanya betul kalau hati sudah rusak, semuanya rusak. Ya, dan yang begini, yang paling ngeri kadang-kala orangnya saja nggak tahu kalau hatinya membatu. Coba kita lihat ya. Yeremia 17 ayat 10 sampai 11. Saya kita nanti ke Amsal lah ya. Amsal 4 dan kemudian Mazmur 37. Itu ayat-ayat yang sudah dikirim ke saya sama Saudari Lani. Nah, kita coba lihat Yeremia pasal yang ke-17, coba kita lihat ya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya. Yeremia ini adalah nabi yang hidup seangkatan dengan Yesaya. Jadi ada 4 nabi besar ya di Perjanjian Lama. 1 Daniel, 2 Yesaya, 3 Yeremia, yang keempat Yeskiel. Itu mereka seperti kayak seumuran saja. Cuman begini, Yeremia itu tidak ikut ditawan di Babel. Ya, Israel ditawan di Babel 526 sebelum Masehi. Jadi yang diikut ditawan itu Yesaya. Ya, Yeremia nggak ikut ditawan, tapi apakah dia tidak menderita? Sangat menderita. Sebab waktu First Temple, bait Allah pertama Salomo diruntuhkan, itu banyak yang dibunuh, banyak yang diperkosa. Jadi di matanya dia melihat penderitaan yang mengerikan. Yang paling ngeri adalah pusat ibadahnya Israel gone, hancur. Ya kan? Ya, makanya kalau kita tahu begini, kenapa kemudian ada itu yang namanya sadur. Sadur itu adalah mazmur untuk menggantikan ibadah karena nggak ada bait Allah. Bisa bayangkan nggak? Di Babel, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego dan semua tawanan lain itu tidak punya tempat ibadah. Tapi disitulah sebetulnya, ya itu kekristenan tidak perlu liturgi sebetulnya, di mana saja. Makanya betul kan, gereja itu harusnya kan fleksibel. Mau di bawah pohon, mau di airport, saya dengar dari satu hamba Tuhan namanya Ben Wong, ya dia kan membangun komunitas-komunitas. Di bandara Hong Kong yang sebelum sekarang, kan dulu Hong Kong itu bandaranya nggak seperti sekarang, ada di tempat lain. Bayangkan, itu yang tugas malam, setiap kali jam 12 malam itu berkomunitas bersama. Untuk kemudian begini, saling mendoakan dan menginjil. Dan kemudian begini, jumlah jiwa yang diselamatkan, itu luar biasa. Jadi sebenarnya begini, kekristenan itu murah, fleksibel, liquid, udah tidak perlu apa begitu. Ya, jadi gereja tidak usah mahal-mahal, bisa di mana saja. Ya kalau kembali ke esensi lah, ya kalau gedung gereja butuh tempat. Tapi kan gereja kita kan, bolehlah punya gedung, nggak apa-apa. Tapi kan ini hanya tempat fasilitas saja. Nanti kalau pengangkatan, gedung tidak diangkat, kaboten. Yang diangkat ini sampean-sampean. Makanya hidup jangan berat-berat. Ini saya enggak ngomong berat badan loh, jangan. Enggak. Sampean ini jangan berat-berat. Ya dosa terlalu banyak, kemunafikan, kebencian yang diangkat sulit, yang ringan-ringan terangkat. Makanya saya dalam hidup mau ringan saja, ngapain berat-berat? Yalah, nggak usah berat gengsi, nggak usah berat sombong, buat apa? Ringan saja, ringan saja.
Saya makanya selalu bilang sama teman-teman yang dekat, jangan panggil saya pastor. Udahlah, kalau memang saya lebih tua, panggil saja. Ya siapalah, Mas kah, Kak lah, atau Om sih jangan lah kayaknya ya. Kayaknya Om Girang begitu kan gak enak banget ya. Ya, iya, saya bilang, kalau seumuran panggil Rubin saja, nggak usah pastor-pastor. Terlalu berat bebanku, ngapain? Saya mau duduk diminum kopi bersama, ketawa bersama, ngobrol bersama, udah. Nggak perlu jaim-jaim kayak rasa apa. Wong Tuhan saja gampang ditemui kok pendeta sulit. Ada mau ketemu pendeta, jadwalnya 3 bulan di muka, belum ketemu orangnya mati. Iyalah, loh. Ya ini bahasa saya bukan bahasa kurang ajar. Kalian lagi nongkrong di WC saja, panggil Tuhan, Tuhan ada loh. Ya Tuhan tidak terpengaruh bau WC lagi, wong dia roh kok. Yang terpengaruh bau WC itu mamimu, papimu. Ya kan, tuh dia spirit kok, anytime. Ya, kalau orang ekstrim lagi begini, Pak, waktu kita lagi di konser musik apa begitu, ya apalah. Dewa 19 atau Slank. Kita panggil Tuhan, waktu kita ada di situ, kita lagi nonton, Tuhan ada. Ya ada lah. Loh, masa Tuhan gak ada? Langit bumi semuanya milik Tuhan kok. Loh, ini Pak Rubin, iya. Saya satu kali lihat konsernya Maroon 5. Ya kalau tahu Maroon 5 berarti sudah tua. Adam Levine kan. Ya di Las Vegas. Las Vegas. Ya bayangkan dari Israel, Holy City, ke Las Vegas, Holy Sin. City of Sin lah. Oh jadi Holy Sin lagi ini balik. Maafkan saya, coba. Ya, City of Coba ya, diajak orang dari Israel kemudian terbang ke Europe, habis dari Europe terus ke Amerika, ke Las Vegas akhir tahun. Dikasih tiket nonton Maroon 5 sama Celine Dion. Ya Celine Dion bagian saya, Maroon 5 bagian anak saya. Ya saya temenin anak saya. Ya lihat konsernya Adam Levine, walaupun kemudian ya saya nggak tahu lagunya asli. Cuman kan hentakan musiknya keren kan. Ya udah saya ikut nari saja, padahal nggak tahu lafalnya saya. Ya kalau Celine Dion saya bisa ikut nyanyi. Tapi kemudian saya sadar, oh ya di mana saja. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman, saya ngobrol rohani di situ. Artinya begini, Tuhan ada di mana saja kan. Yang setuju katakan amin. Nah begini, yang saya mau beritahu begini. Waktu kemudian ada di tawanan itu, Yeremia itu melihat hal yang sangat mengerikan. Tapi yang aneh, dia bilang begini, tahu nggak Yeremia itu? Saking sedihnya dia bikin kitab namanya Kitab Ratapan. Kan setelah Yeremia Kitab Ratapan. Itu ratapan itu meratapnya Yeremia. Saking sulitnya dia menulis. Sampai dia pakai juru tulis namanya Baruk. Pak Rubin kok tahu? Ya saya belajar. Tahu ratapan? Itu ratapan karena saking sedihnya. Sedihnya minta ampun. Nah, tapi kitab Yeremia itu my God. Itu kitab ya Bro Heri, walaupun perjanjian lama, isinya perjanjian baru. Coba. Makanya dia bilang begini kan, kalau baca misalnya Yeremia pasal yang ke-31, ya saya berharap saya nggak salah. Tapi buka aja nanti ayat yang ketiga. Aku akan memberikan hati yang baru. Hukumku tidak aku tulis lagi di loh batu, tapi di hatimu. Itu kan Pentakosta itu. Waktu Roh Kudus diturunkan, hukum tidak lagi di luar, tapi di dalam. Bayangkan, ini Nabi perjanjian lama, tapi visinya, paradigmanya, revelationnya perjanjian baru. Padahal Yesus belum turun sebagai manusia loh. Nah, dia bilang begini ayat 9. Saya takut kalau baca ayat ini, jujur. Saya sudah mungkin ya ribuan kali baca ayat ini dari kecil. Tapi saya paling takut. Betapa liciknya hati. Memang hati itu licik. Iya. Hati itu licik asli. Ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Bayangkan. Apa segala sesuatu yuk? Kalah licik sama hati. Coba. Ini jelas kan? Bahwa hati itu licik. Makanya kalau hati tidak dikendalikan oleh Tuhan. Ngeri. Hatinya sudah apa? Membatu. Hatinya sudah apa? Membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Sorry, orangnya sendiri nggak tahu kalau hatinya udah keras. Ya. Tahu Fir'aun nggak? Tahu lah ya, kenal enggak lah. Kalau kenal berarti kalian pernah hidup di zaman Mesir. Fir'aun itu tahu nggak? Ngeri loh.
Jangan kita punya kayak Firaun loh. Firaun itu Tuhan keraskan hatinya. Udah, ngerinya minta ampun. Hatinya membatu. Mungkin ya maaf ya, orangnya masih di gereja, masih nyanyi lagu rohani. Tapi hatinya udah keras. Saya paling takut punya hati seperti ini. Saya kemarin ketemu satu teman pendeta, masih muda. Kita ngobrol di Semarang. Nah, papanya itu pendiri Bukit Doa Getsemani. Namanya Om Samuel Elkana. Ya, kita dulu surat ke sana lah. Apalagi kalau putus-putus pacar pasti pergi ke Bukit Doa. Doa ya kan, karena patah hati kan. Ya, mungkin Hosea sama juga kali, saya nggak tahu ya. Mungkin ya, bisa lah ya. Ya, gagal-gagal apa kan pergi ke Bukit Doa, berpuasa ya. Ya, makanya orang kalau datang doa puasa, doa malam itu biasanya masalahnya lagi berat-berat semua. Biasanya. Ya, tapi bercanda saja. Tapi kemudian begini, saya ngobrol ini sama anaknya. Saya kenal dia karena kita suka pergi pelayanan misi bareng. Kita lagi ngomong soal misi. Dia ngomong misi. Tiba-tiba dia bisa nangis. Keluar air mata itu deras. Nangis. Nangisnya itu bukan self pity. Nangis karena jiwa-jiwa. Nangis. Saya tidak tahu kapan kita menangis buat orang lain. Sorry ya. Kalau orang tidak berhenti menangis buat diri sendiri, gak mungkin bisa menangis buat orang lain. Kalau dipaksa pemain drama. Pasti pakai remason atau minyak angin itu. Artis-artis kan begitu. Anak saya punya pacar, adiknya artis. Sering main film. Syuting terus. Tapi tayangnya kapan gak tahu juga. Tapi yang penting produksi terus kan. Karena dia dikontrak. Ya saya lihat ya artis begitu. Ya ada yang memang bisa langsung adaptasi bisa nangis. Tapi kebanyakan ada triggernya kan. Dikasih apa gitu. Ya, atau mungkin ada juga yang dipukul dari belakang terus nangis begitu. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin juga. Kalau ndablek minyak angin sudah nggak mempan, remason nggak mempan, kampleng aja udah. Mungkin. Jadi nangisnya karena dikampleng. Ya bisa saja, saya juga nggak tahu lah teknik-teknik begitu. Tapi waktu saya lihat teman saya ini nangis ngomong misi, padahal kita lagi makan. Makanannya enak lagi. Top itu makanan malaikat. Begitu digigit langit terbuka, surga kelihatan. Saya kan lama di Semarang, jadi saya tuh tahu pemetaan rohani makan. Ya kan, saya tahu. Ajak saya ke Semarang, udah. Saya lama di Semarang, saya kuliah di Semarang. Saya memulai pelayanan dari tahun 91 di Semarang. Jadi tahu makanan enaknya Semarang. Tahu. Kita lagi makan, ngomong misi, tiba-tiba nangis. Tahu nggak? Saya tuh langsung iri, tapi itu iri kudus. Ya istilah saya buat sendirilah. Iri nggak ada yang kudus lah. Tapi karena pendeta irinya kudus. Saya irinya begitu. Saya bilang Tuhan, kasih aku hati seperti itu. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Aku iri sama dia. Oh sorry ya. Orang pakai Richard Mille di depan saya enggak pernah iri. Oh ya. Saya diperlihatkan mobil bagus banget sama anak rohani saya karena penjual mobil. Apa sih Martin apa sih itu? Mobilnya James Bond apa? Aston Martin. Kalian kaya-kaya jadi tahu mobil ya. Aston Martin. Itu zamannya Daniel Craig main film James Bond keberapa itu. Langsung orang pesan diterbangkan dari London. Bayar cash lagi. Saya diperlihatkan di depan saya suruh naik. Begitu di starter, aduh suaranya memang. Duniawi banget. Kan di Jakarta ada orang-orang begitu tuh. BMW, Aston Martin, Ferrari. Cuman di setel mesinnya mereka duduk ngopi di situ. Gak kemana-mana. Aduh orang stres semua ya. Jadi duduk saja dengerin mesin Ferrari, dengerin mesin Aston Martin. Bro Heri tahulah dia ketawa. Mungkin dia lakukan itu juga di rumah saya nggak tahu ya. Daripada stres-stres harga emas naik turun udah dengerin aja lah. Apalah ya Aston Martin mungkin, tapi kayaknya wajah rohani enggak lah ya. Wajahnya rohani dia itu ya. Ya. Kalau Hosea mungkin kali ya. Kalau dia punya Aston Martin kayaknya dia akan lakukan itu ya sambil nyeklein burung. Udah paling enak. Nah, tapi begini, saya mau beritahu buat kalian. Saya begitu lihat dia.
Makanya ya orang itu kalau hati benar, lain memang. Hatinya itu luas. Dan Tuhan itu suka yang begitu. Makanya ayat 10 coba kita lihat. Ya, aku Tuhan yang apa? Menyelidiki hati. Yang menguji batin. Sebenarnya batin dan hati itu sama buat orang Yahudi itu ginjal. Makanya orang Yahudi kalau ngomong batin itu di sini. Hati itu di ginjal. Ya. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya jelas. Menabur hati menuai perbuatan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan menuai karakter menuai masa depan ditentukan dari karakter ditentukan dari kebiasaan ditentukan dari perbuatan ditentukan dari hati benar, perbuatan benar, kebiasaan benar, karakter benar, masa depan benar. Kenapa masa depan salah? Karena karakter salah, kebiasaan salah, perbuatan salah, hati salah. Nah yang mengagetkan, pandang wajah saya baik-baik, saya beritahu, tanggung jawab menjaga hati kita. Itu bukan tanggung jawabnya Tuhan, itu tanggung jawab kita. Ya saya pernah tegur, gak tegur lah, kok sok-sokan saya. Saya ngobrol sama Jeffrey S. Chandra, Coach ya, dia kan dia nyanyikan lagunya. Siapa pencipta lagu lama siapa? Hosea yang lama itu siapa? Yang lagunya worship bagus-bagus sebelum eranya Frankie Siombing. Aduh. Kok tiba-tiba lupa. Ya sudah lama sih. Sudah tua orangnya. Kan dia ngarang lagu ini. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku. Ya kan? Ya kalau di googling ketemu tuh. Jauh melebihi semua. Ya kan? Ya. Yang terdekat sekalipun, itu kan di cover sama teman baik saya juga namanya Yesua Abraham. Yesua bagus suaranya. Ya ini anak luar biasa memang. Ya sekarang covernya dia lagi jadi berkat di mana-mana ya. Ya. Nah ada bait berikutnya saya bilang begini, saya ngomong sama Koji kalau perlu diganti, ya saya bukan penciptanya. Karena ada lagu bait berikutnya berkata, Tuhan inilah yang ku mau kau menjaga hatiku. Ya kan? Jadi yang suruh menjaga hati siapa? Tuhan kan. Tuhan inilah yang ku mau kau menjaga hatiku. Nah kalau Amsal 4 ayat 23, enggak ternyata. Coba lihat. Ini asli saya lihat wajah kalian yang capek jadi khotbahnya ngalir sih. Sebenarnya mau mengajar kayaknya terlalu berat buat kalian ya. Karena ya itu wajah jatuh temponya kuat jadi ya saya enggak saya lebih rileks saja lah ya. Nah kita ini wong Tuhan perintahkan malah kita perintahkan Tuhan. Jadi siapa yang Tuhan, siapa yang manusia. Ya kan? Loh ini ayatnya ini. Makanya tadi ya enggak apa-apa juga lah, bukan gimana secara teologi. Cuman kalau kembali ke Alkitab kan Alkitab berkata begini, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya the issues of life. Semua persoalan hidup itu munculnya, terpancarnya dari situ. Ya, nah kata jagalah, kata lah itu kan selalu kata perintah. Berdoalah. Ya kan? Kemudian apa lagi? Memberilah. Kuduslah. Itu semua kata perintah. Berarti ini perintah dari seorang raja kan. Nah, yang Tuhan suruh adalah kita jaga hati. Jadi hati kita itu bukan urusannya Tuhan. Bukan urusannya Pak Pendeta Aswin Tanu Saputra. Atau urusannya Pak Pendeta di sini siapa ini kalau Bipro? Hah? Ya saya tahu lah beliau lah. Kita segera kayaknya angkat jadi pendeta lebih bagus ya. Atau siapa pendeta di sini? Maaf kalau ada di sini yang jadi advisor atau pembina pendeta ada. Hosea sih saya nggak yakin lah belum ya kayaknya ya. Nggak apa-apa juga. Ada yang lain. Kok saya ke Hosea terus ini mampu nih nanti saya dicegat pulangnya. Atau siapa ayo siapa? Nah siapa tahu ada pendeta yang saya kelewatan. Misalnya pembina di Bipro misalnya. Itu bukan tanggung jawabnya beliau-beliau. Ini tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawabnya malaikat. Bukan tanggung jawabnya ketua sinode. Bahkan bukan tanggung jawabnya Tuhan. Tanggung jawab kita untuk jaga hati.
Tangkap ya? Nah, pertanyaan saya, kan dari tadi saya sudah bilang, hati ini penting banget, sangat penting. I can go on and on. Nah, saya ingin mengajak kita. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan saya, kenapa hati perlu dijaga sih? Nah, kita mesti kembali naik yuk ke ayat yang keberapa itu mulai. Coba kita lihat ayat yang ke Amsal 4 itu. Mulai ayat 20 dah, naik ke atas yuk sebentar multimedia. Kita naik ke atas ya. Ini kan ayat yang menjadi ayat tema kalian. Nah, ini dia. Kalau sudah hai anakku itu berarti identitasnya hubungan bapa dan anak. Ya kan? Hai anakku. Kan bukan hai pegawaiku, bukan. Perhatikanlah perkataanku. Ya, terjemahan lain ada di terjemahan kata ini pay attention. Bayar perhatian. Makanya saya beritahu ya, kalau ibadah itu sadar hadir, sadar waktu, sadar pikiran, sadar telinga, sadar hati. Itu orang nggak terpecah. Sorry ya, ada orang datang ke sini, tapi pikirannya kemana-mana. Saya setiap kali lakukan apapun selalu saya mau itu. Sadar mata, sadar telinga, sadar pikiran, sadar tubuh, sadar hadir, sadar pikiran. Ya udah, saya nggak mau terpecah. Ya, jadi konsentrasi betul-betul. Ya, jadi itu penting sekali. Satu kali ini ada pendeta. Jemaatnya itu petani. Satu kali ada panen bersama. Jemaatnya bilang nih sama pengurus, bilang sama teman saya, Pak, minggu depan saya nggak bisa jadi asyir. Loh kenapa? Ada panen raya. Kan di desa kita kalau panen kita sama-sama memanen bersama. Jadi itu kebiasaan. Ya, nanti kemudian sekian 10% dibagi sama-sama untuk orang miskin. Jadi sama-sama. Jadi dia bilang begini, oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu jaga itu saja, jaga sawah. Nggak ibadah, tapi kan minggu depannya ibadah. Oh iya Pak. Nah teman saya ngomong begini sebelum Bapak ini pergi. Pak, Bapak mending di sawah ingat Tuhan daripada di gereja ingat sawah. Saya waktu teman saya bilang begitu, saya ketawa. Artinya begini, ada orang yang kemudian begini, nggak memperhatikan. Nah Tuhan mau kita begini, perhatikan, arahkanlah telingamu kepada apa? Ucapanku. Nah pertanyaan saya, kita itu jaga apa di hati? Ya jaga firman. Lah kalau nggak ada firman, apa yang mau kita jaga? Makanya banyak orang hatinya kosong, makanya dia tidak bisa jaga apa-apa. Yang kita jaga apa? Ya sesuatu yang berharga. Nah sesuatu yang berharga itu adalah firman. Ayat 21 coba kita lihat. Nah ini, janganlah semuanya itu menjauh dari apa? Matamu. Aneh ya. Kok firman menjauh dari mata? Kenapa? Karena ini sebetulnya bahasa asli yada. Artinya begini, yada itu perenungan. Bahwa begini, kita itu melihat dengan mata kita, bahwa kita itu melakukan semua firman Tuhan. Karena asalnya hati kita punya firman Tuhan. Oke, saya mau tanya buat kita semua. Ya, mungkin kalau boleh tolong dijawab ya, supaya saya nggak kasihan. Saya di sini kasihan kan, kalau nggak tanya sendiri, jawab sendiri kan, kasihan sekali. Oke, saya mau tanya sama kalian. Sebetulnya, orang Kristen tuh kalau disakiti, gampang membalas benci atau gampang membalas dengan kasih? Loh, ini pada sadar nggak ini? Oke, saya ulangi ya. Sebetulnya orang Kristen tuh kalau disakiti, gampang membalas dengan kebencian atau gampang membalas dengan kasih? Loh, jawabnya sadar loh, sadar ya. Oke, sebenarnya kita ini paling gampang membalas kejahatan, kebencian. Dengan kebencian baru, marah, kecewa, atau dengan kasih. Memang saya kasihan sih ya. Tanya sendiri, jawab sendiri, udah nggak jelas ini. Sorry ya, harusnya. Kan kita itu punya bank firman. Berarti kalau kita membalasnya dengan kedengkian, dendam, sampai membunuh. Saya kalau ngomong membunuh bukan hanya fisik ya. Perkataan kita, tindakan kita, sikap-sikap kita. Berarti begini, kosong yang di dalam. Saya beritahu hati-hati ya. Hati itu kalau kosong, setan paling senang. Oh ya baca nanti yang Yesus katakan. Ada rumah, setan di situ. Dibersihkan. Tapi kemudian, setan kemana-mana nggak dapat tempat, dia ke rumah itu lagi.
Ternyata rumahnya bersih, gak ada apa-apanya, kosong. Dia masuk dan membawa pasukan lebih banyak. Orang itu keadaannya, Alkitab berkata, jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Saya lihat ya, makanya ya, orang yang mengecap kasih karunia Tuhan, tapi kemudian tidak jaga hati. Aduh, ngerinya minta ampun. Nah, saya mengajak kita yuk. Karena ternyata betul kan, yang pertama, hati itu adalah the center of our life. Pusat kehidupan. Ya, makanya orang kalau hatinya benar, itu Tuhan sudah lihat. Tuhan itu selidiki hati. Oke, 1 Samuel 16 ayat 7 dah. Ini ayat tiba-tiba muncul. Tahu Daud itu kalau menurut saya, kalau mau ngelamar kerja itu kan pakai CV. CV-nya Daud itu sebetulnya apa sih? CV-nya apa? Mengembalakan domba, jumlahnya berapa? Alkitab berkata, ini baca baik-baik, 2 atau 3 ekor. 2 atau 3 itu beda dengan 23. Berarti kira-kira 2,5 ekor. Ya. Daud itu begini, nggak punya panggung. Yang lihat siapa? Bintang-bintang, jangkrik, dan sebagainya. Nggak ada yang nonton. Tapi Alkitab berkata begini. Mazmur berapa itu saya agak lupa, tapi Alkitab berkata begini. Aku itu mendapati Daud. Seorang yang tulus hatinya. Makanya aku pilih dia untuk mengembalakan umatku Israel. Sorry ya. Zaman sekarang orang pencitraan semua. Padahal sebagai udah jaga hati. Saya ini pendeta pelayanan sampai hari ini. Orang ngomong begini, nganggur Bapak. Ya ampun. Ngatur waktu kadang-kala sampai capek. Soalnya Sabtu itu kan saya jarang pelayanan. Karena persiapan buat minggu. Bulan ini sampai istri saya bilang begini. Sayang, kamu jaga kesehatan ya. Kamu penuh banget bulan ini. Dalam anugerah Tuhan ya. Dijauhkan mencuri kemuliaan. Bulan depan saya harus pergi ke US selama 1 bulan. Dan itu tiap minggu saya mesti pindah-pindah ke beberapa negara bagian. Nah, ini dijauhkan dari mencuri. Biasalah pelayanan di luar sama di pedalaman sama saja, nggak ada bedanya. Kadang-kala kalau lihat jadwal, capek juga. Tapi kan saya tahu bahwa gini, ini kepercayaan. Wong saya minta juga enggak. Saya enggak pernah minta pelayanan asli. Wong sama Betani saja sungkan kok. Bro Alex saya bilang, bro, saya tuh sungkan kalau nawarin jadwal. Paling sungkan saya. Walaupun udah kenal lama. Sama gereja ini ya ampun. Dari zaman Om Alex masih ada dulu. Saya suka ngisi di sini. Ya. Tapi orang berkana begini. How come Kak? Ya itu yang saya bilang. Saya jaga itu aja. Gak yang lain. Jaga hati. Ya jaga resleting juga lah. Ketawa yang pria. Udah, saya mau ngomong to the point saja. Orang makanya hatinya kalau nggak dijaga, resleting juga nggak dijaga. Lebih mau kejam lagi. Makanya burungnya terbang sembarangan di mana-mana. Mau lebih kejam lagi, nggak usah lah. Ya. Itu. Ya memang pria itu paling aneh sih. Mau nabur di mana-mana tapi tidak pernah mau menuai. Sudah jangan dibahas terlalu kejam nanti ya ke dalam ya. Makanya itu salah satu rantai kemiskinan tau enggak? Pria anaknya banyak tapi enggak bertanggung jawab. Makanya dana negara banyak untuk yang begituan. Sorry, playboy itu adalah teriakan kemiskinan dari Amerika Latin. Karena pria berkata, perkasa itu karena motor gede, rokok kretek, kopi kental, musik keras, istri banyak. Itu playboy cap duren 3. Pria kuat itu adalah pria yang hatinya begini. Dengar ya para wanita di sini, cari pria yang hatinya begini. Aduh. Apa toh? Itu dulu apa sih namanya? Pria maco. Pria maco itu bentuk kemiskinan mental.
mentalnya miskin. Kok saya kenapa ketok-ketok begini lagi? Kayak pintu belum dibuka. Ya mungkin ada yang masih tertutup. Pria kuat kok suka berkelahi, pria kuat kok jagoan apa, pria... Enggak begitu. Pria kuat itu hatinya takut akan Tuhan. Halo? Kok kayak ngajar pria sejati ini? Oke, kembali. Coba, saya tadi kasih ayat gak ya? Kasih kan? Nah ini, Eliab lewat. Kakak berikutnya lewat, tinggi besar semua. Manusia kan sukanya begini, oh besar, keren. Jadi kalau sukses itu mesti besar, mesti keren. Jemaat banyak, pendetanya, wah keren. Wah, itu dunia semua ukurannya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Ya yang tinggi-tinggi sekarang tersinggunglah. 5 menit. 10 lah ya. Boleh ya? Ketuanya aja bilang oke kok. Nah lah. Tapi saya senang berarti khotbah saya kan gak lama-lama. Haleluya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan Tuhan gak suka orang tinggi loh. Enggak. Bukan pula Tuhan suka orang pendek. Tapi memang orang pendek diberkati. Cirinya kalau foto bersama selalu di depan. Itu. Kalau yang tinggi pasti hari kelahirannya diutak-utik orang itu. Anaknya siapa ini nggak tahu diri. Oke, bukan. Nah ini dia. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia lihatnya semua dari permukaan besar, keren, aduh kece, maco, hebat, kaya, fasilitas banyak. Mari baca berikutnya sama-sama ini prinsip 23. Manusia, loh ayo baca. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan... Nah ini ya kejarlah, wong Tuhan lihatnya hati kok. Tuhan kaya, Tuhan kuat, Tuhan punya semuanya, Tuhan tidak butuh uang. Tuhan tidak butuh popularitas, Tuhan butuh hati. Kapan bisa terakhir menangis dalam hadirat Tuhan tanpa minta apapun? Kapan terakhir bisa menangis dengan lembab mata sampai mungkin bengkak karena nangisi kota dan bangsa. Kapan? Kapan terakhir bersyafaat tanpa perlu diposting di Instagram, IG story? Kapan? Cuman Tuhan yang melihat. Yang kedua, hati kalau selaras, itu selalu fokusnya pada kehendak Allah, bukan yang lain. Selalu. Tahu nggak? Adam itu berdosa bukan karena apa yang dia lakukan. Adam berdosa karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Saya ulangi, masih bingung saya tahu wajahnya. Adam berdosa bukan karena apa yang dia lakukan. Adam berdosa karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Makanya ada orang ini, kalau suka mabuk, selalu cari alasan. Pak, orang mabuk kan gak berdosa. Sebab waktu dia mabuk, dia tidur. Kan tadi sudah bilang, Adam berdosa bukan karena apa yang dia lakukan. Adam berdosa karena tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Mau tahu ayatnya? Oke. Yakobus 4 ayat 17. Orang itu kalau hatinya selaras sama Tuhan, selalu mengerjakan kehendak Tuhan, gak ada yang lain. Nah ini dia. Jadi jika seorang tahu, katakan tahu, bagaimana ia harus berbuat baik, pelayanan, berkorban, tetapi ia tidak melakukannya. Ia apa? Jadi stop cuek, stop pasif, stop masa bodoh, karena semua punya tanggung jawab. Sekali lagi, silakan ada orang mau cuek, masa bodoh, ya terserah, tapi ada tanggung jawab nanti. Ia berdosa. Bayangkan. Makanya saya bilang tadi, ya kan? Waktu Hawa dirayu ular, Adam ada di situ loh. Adam diam saja. Makanya saya mau beritahu ya, dosa itu apa? Bipro kalau masih dikorban begini, jangan ngambil istrinya orang, jangan ngambil duitnya orang, jangan ngambil nyawanya orang. Berarti Bipro belum bertobat, karena itu kafir.
Saya ulangi, kalau Bipro masih dikhotbahin, jangan ngambil istrinya orang, jangan ngambil duitnya orang, jangan ngambil nyawanya orang. Berarti Bipro belum bertobat, karena itu kafir. Hanya orang kafir yang harus dikhotbahin begitu. Nah dosa itu bahasa aslinya hamartia. Everybody say hamartia. Sekali lagi katakan hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Jadi begini, waktu kita, mobil kita, rumah kita, jabatan kita, uang kita, kalau tidak dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan, maafkan saya, itu dosa. Saya punya pertanyaan, setuju enggak? Percaya enggak bahwa hidup kita lahir karena kehendak Tuhan? Saya ada di Indonesia karena kehendak Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang saya miliki atas kehendak Tuhan. Dari suku apa? Atas kehendak Tuhan. Bahkan tanggal dan jam saya lahir atas kehendak Tuhan. Saya sekarang ada di posisi begini atas kehendak Tuhan. Makanya saya jahat kalau saya hidup tidak melakukan kehendak Tuhan. Makanya saya selalu doa begini. Yang nanti membuat saya pulang meninggal. Bukan sakit, bukan dokter, bukan yang lain. Yang membuat saya pulang cuma satu, Tuhan. Karena saya lahir dari Tuhan, yang membuat saya nanti pulang pun Tuhan. Tidak mau yang lain. Ya. Nah saya ingin sodorkan buat kita yuk. Hati itu kalau selaras, selalu mengerjakan kehendak Tuhan. Saya punya pertanyaan, 24 jam hidup kita, masih berpikir kehendak Tuhan enggak? Ya sorry ya, khotbah melakukan kehendak Tuhan minoritas. Orang selalu berkata, I don't care pastor with the purpose of God. Tapi saya berharap Bipro jangan ya. Yuk kerjakan kehendak Tuhan. Ini masa nggak gampang ya? Mumpung masih punya waktu ya. Hari ini saya sedih. Pak Yohanes mana Pak Yohanes? Yohanes? Ya itu. Ya, saya panggil Pak Yohanes lah di sini ya. Ya tadi teman saya, temannya Pak Yu juga cerita. Saya kaget. Sebab teman saya pendeta, istrinya hari ini atau kemarin kembali ke rumah Tuhan karena ketabrak truk. Kok bisa Pak? Ya kita nggak tahu kan. Orang pulang dengan segala cara. Bulan ini bayangkan, 4 orang yang saya kenal dekat pulang semua ke rumah Bapak. Satu guru bahasa Inggris anak saya, Mr. Anton. 2 anaknya teman saya, pemain keyboard di Solo. 3 tim misi kita, masih usia 38. Yang keempat, kok saya jadi lupa saking banyaknya ya. Yang keempat, teman dekat saya juga. Aduh tiba-tiba lupa, ampuni saya. Jadi kali dengan ini berarti udah 5 bulan Februari. Life is very short. Yuk, hati selaraslah dengan Tuhan. Kehendak Tuhan harus dikerjakan. Ya Bipro, keep on track, jaga hati. Persembahkan yang terbaik. God bless you all. Tuhan memberkati semua.